there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Pratika dengan NIM 241510026. Saya berasal dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya tentang analisis NBN pada pekerja depot air. Yang pertama itu latar belakang. Dalam aktivitas kerja sehari-hari, pekerja sering mengalami keluhan seperti pegal dan nyeri pada beberapa bagian tubuh akibat postur kerja yang kurang ergonomis dan dilakukan dalam waktu lama. Keluhan tersebut dapat berkembang menjadi gangguan muskuloskeletal yang berdampak pada kesehatan dan produktivitas kerja. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi risiko ergonomis menggunakan metode NBM atau Nordic Body Map untuk mengetahui bagian tubuh yang paling sering dikeluhkan dan sebagai dasar perbaikan kondisi kerja. Pola dan kluster keluhan ada 3. Yang pertama, visualisasi data, yaitu peta tubuh atau body map dengan warna yang menunjukkan tingkat keluhan. Yang kedua, analisis, yaitu bagian tubuh yang paling banyak dikeluhkan, contoh bahu kanan, punggung atas kanan, dan pergelangan tangan. Yang terakhir, interpretasi, yaitu keluhan disebabkan oleh pekerja yang berulang dan mengangkat beban dengan posisi kerja yang tidak ergonomis 65%. Hasil perbandingan dan segmentasi ada 3, yaitu yang pertama visualisasi data, yaitu grafik yang membandingkan keluhan berdasarkan usia dan jenis tugas. Yang kedua, analisis adalah perbedaan signifikasi dalam keluhan antar kelompok usia dan jenis. Yang ketiga, interpretasi, yaitu semakin meningkat usia, semakin menurun aktivitas bekerja. Faktor ergonomi yang paling sering dirasakan adalah di punggung, mengangkat beban kerja berlebihan, dan posisi kerja tidak ergonomis. Hasil tingkat keparahan dan persebaran. Yang pertama yaitu deskripsi, adalah hasil observasi pada 3 pekerja. Analisis, yang pertama 100% mengalami rasa sakit punggung, pinggang, pergelangan tangan, dan bahu. Yang kedua, 66% mengalami rasa sakit pada bagian tangan kanan bawah, kiri lengan atas, dan siku kanan. Yang terakhir, 1 pekerja mengalami rasa sakit pada tingkat ringan, yaitu tekanan kerja. Analisis faktor risiko postur kerja dan gerakan repetitif ada 4. Yang pertama, deskripsi, hasil dari observasi lapangan. Yang kedua, analisis adalah postur kerja menjongkok dengan posisi yang terlalu lama. Yang ketiga, mengangkat beban kerja dari dataran rendah ke tempat yang lebih tinggi. Yang terakhir yaitu gerakan repetitif mengisi dan menutup galon. Rekomendasi ada 3. Yang pertama, eliminasi, jika memungkinkan eliminasi tugas mengangkat beban secara manual. Yang kedua, substitusi, gunakan alat bantu, contoh conveyor belt, troli untuk memindahkan galon. Yang terakhir, pemilihan mengurangi beban kerja fisik dan risiko cedera. Selanjutnya, rekomendasi intervensi rekayasa teknis, desain workout yang ergonomis, atur ketinggian meja yang sesuai. Terus sediakan kursi yang ergonomis dengan sandaran punggung. Yang terakhir, pasangkan footrests untuk mengurangi tekanan pada kaki. Selanjutnya, rekomendasi intervensi administratif. Yang pertama, rotasi tugas setiap 2 jam untuk mengurangi paparan terhadap gerakan repetitif. Yang kedua, micro breaks, sediakan waktu istirahat singkat setiap 30 menit untuk bekerja untuk meregangkan otot agar tidak terkena cedera.
Yang ketiga atau yang terakhir, pelatihan ergonomi adalah memberikan pelatihan tentang teknik mengangkat yang benar, postur kerja yang baik, dan penggunaan alat bantu yang sesuai. Rekomendasi intervensi APD, alat pelindung diri. Yang pertama, sarung tangan, yaitu menggunakan sarung tangan yang tepat untuk melindungi tangan dari lecet dan cedera. Yang kedua, sepatu safety. Gunakan sepatu safety dengan sol yang anti solip untuk mencegah terjatuh. Yang terakhir, back support. Jika diperlukan, gunakan back support untuk memberikan dukungan tambahan pada punggung. Selanjutnya, evaluasi dan tindak lanjut. Yang pertama, parameter yang akan diukur, survei NBM ulang setelah 3 bulan. Yang kedua, jumlah keluhan pekerja. Yang ketiga, produktivitas kerja. Yang terakhir, tindak lanjut. Jika intervensi tidak efektif, lakukan analisis lebih lanjut dan modifikasi intervensi. Kesimpulannya adalah risiko ergonomi pada pekerjaan debit air dapat dikurangi dengan intervensi yang tepat. Refleksinya, pentingnya menerapkan prinsip ergonomi untuk meningkatkan kesehatan dan produktivitas pekerja. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.